Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan berjumpa dengan saya. Sudah lama saya sudah tidak upload video di YouTube lagi karena kesibukan dan pekerjaan saya. Nah, kali ini kenapa saya bisa upload video? Karena kita sedang tertimpa musibah bencana banjir dan semua akses tertutup, dan jadi kami tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Makanya kami bisa buat video seperti ini. Di sini sedang terjadi banjir akibat hujan dari jam 12 malam sampai jam 8 ya. 8 pagi tadi baru berhenti hujannya. Hujan deras tanpa henti. Dan ini kali keduanya yang terjadi di daerah sini. Sebelumnya tahun-tahun kemarin belum pernah. Tanggal 25 Februari 2020. Kenaikan motor, semua akses tertutup, transportasi umum nggak jalan, stop operasi. Bulan Januari kemarin sudah banjir seperti ini, belum ada 2 bulan, sekitar sebulanan lebih lah, terulang kembali. Mobil warga semuanya pada di masjid, di parkir di sana. Ada 1-2 orang yang nekat pakai motor menerjang banjir. Itu suatu tindakan yang menurut saya kurang bijak ya. Karena membawa motor menerjang banjir itu sangat berbahaya bagi mesin. Bisa kena water hammer. Water hammer itu suatu kejadian saat air itu masuk ke ruang mesin dan lalu terkompresi oleh piston. Dan sebagaimana mestinya air itu tidak dapat dikompresi. Akhirnya si air ini memaksa, air yang dikompresi memaksa menembus packing klep, dan bisa terjadi si piston ini bisa bolong. Nah, ini sangat berbahaya bagi mesin kita. Maka dari itu teman-teman jangan memaksa menerjang banjir. Nah, di sini sudah mulai ada arus cukup deras. Ada motor yang nekat menerjang banjir dan tidak jalan. Ini sebenarnya udah mulai surut. Tadinya di atas dengkul ini. Ya mungkin besok sore lah ini baru jalanan kering, bisa kerja bakti bersih-bersih. Takut air. Jadi ceritanya tadi kita kan mau beli semen buat bikin tanggul di depan pintu. Ternyata semua warga tutup, toko-toko tutup, warung-warung tutup, dari pagi juga belum makan.
ini nih, nekat motor, bahaya ini. Tuh. Tapi masih tinggi sih ini motornya. Soalnya kalau motor matic kan pendek kan, motor matic. Kalau filter udah kecelup sama air, kecelup terendam air, itu bisa bahaya. Bisa terjadi yang namanya water hammer. Nah, apa ya water hammer itu apa ya? Nanti saya jelaskan kalau udah sampai rumah. Oke. Nah, ini udah surut depan rumah. Tadinya segini nih, di atas ban. Sekarang udah turun dari setengah ban. Mulai surut. Mau beli cemilan dulu lah. Lapar dari pagi belum makan. Gorengan sih Nur? Gorengan? Mie lah, mie. Makan mie apa aja? Gorengan sebenarnya pas kali ya? Golongan. Tuh. Hujan tadi tidak sekolah. Ini air tadi udah masuk segini nih. Makanya ini barang dia udah masuk rumah. Nah, sekarang saya sudah sampai di rumah dan saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya water hammer atau yang bisa disebut sebagai apa ya? Hydrolock, yaitu dimana air tersedot ke ruang bakar terus dikompresi oleh piston, dimana dalam keadaan normal di sebuah mesin itu yang biasanya kan yang disedot itu bensin dan udara, lalu dikompresi, maka uap bensinnya itu akan terbakar lalu terbuang lewat katup buangnya atau klep buang. Tapi kalau di kondisi ini, di water hammer ini, itu air yang disedot. Tapi air kan itu tidak dapat dikompresi. Sifatnya itu incompressible. Artinya tidak bisa berubah volumenya. Volumenya itu tetap segitu. Dan tidak bisa terbakar. Apalagi kalau kompresi mesin kalian atau motor kalian itu sangat tinggi. Udah di bore up mungkin ya. Kompresi dinaikkan. CC-nya ditambah, makin kuat water hammernya, dan resikonya setang piston bisa bengkok, piston bisa retak, bahkan jebol, klepnya juga bengkok. Intinya pokoknya itu di mana titik terlemah di dalam mesin kalian itu yang dihantam oleh air. Nah, untuk teman-teman yang motornya mogok karena habis melewati banjir, jangan memaksa menghidupkan mesin terus menggeber-geber dengan tujuan mengeluarkan air atau menghilangkan bebetnya. Kalau habis melewati banjir jangan langsung digeber, karena water hammer bisa terjadi dan itu berbahaya bagi mesin kalian. Jadi langkah yang benar kalau habis melewati banjir, motor mogok terus di engkol masih bisa hidup, biarkan nyala, jangan digeber-geber. Jaga stasioner mesin biar nggak mati aja sampai berbetnya hilang. Tapi bila di engkol berkali-kali motor nggak hidup, ya buka busi, keringkan kabel businya, cangklong busi atau kep businya sampai sekitar koil. Lalu engkol berkali-kali sampai air di ruang bakar keluar semua. Baru dipasang busi. Nah, kalau motor terendam banjir berjam-jam bahkan berhari-hari, jangan coba-coba di engkol, apalagi di kontak on. Setelah banjir surut, langsung saja buang olinya.
lepas filter oli, copot businya, lepas aki, lalu dienggol sampai air keluar semua dari lubang busi. Setelah itu, tuangkan oli yang baru, ganti oli baru, pasang busi yang baru. Tapi jangan lupa karburator dan tangki bensin dikuras atau dibersihkan dulu. Kabel-kabel dikeringkan, soket-soket coba dikontak-on dan coba diengkol berkali-kali. Jangan pakai elektrik starter, tapi nanti bisa menyebabkan konslet dari akinya. Setelah mesin hidup, jangan digeber-geber sampai berbetnya hilang. Nah, kalau udah hilang berbetnya, ganti oli yang baru lagi. Tadi kan oli pertama nih buat bersihin airnya biar nggak karatan. Ganti oli baru lagi dan motor kalian siap buat jalan seperti biasa. Itu pun kalau kalian beruntung, kalau air belum merambah ke bagian seperti kipas radiator, soket-soket yang kecil-kecil. Maka dari itu lakukanlah pengecekan secara menyeluruh. Syukur-syukur bisa normal tanpa harus ganti kabel bodi. Dan akhir kata, semua yang terdampak banjir segera beraktivitas seperti sedia kala. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.